Kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengambil riwayat dari Al-Mu'tamir bin Sulaiman dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, lau ataita Abdullah ibna Ubay, alangkah baiknya engkau ini mengunjungi Abdullah bin Ubay. Ini awal-awal beliau hijrah ke Madinah. Jadi bagusnya awal-awal datang itu ada tokoh di situ dikunjungi. Abdullah bin Ubay ini awalnya adalah calon pemimpin Madinah yang tinggal di lantik saja. Yang setelah datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Ansar dari suku Aus dan Khazraj itu mengangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin yang mau dilantik ini nggak jadi pemimpin. Ini yang kayaknya budaya kita juga agak mulai kurang ya. Saling mengunjungi, ziarah. Padahal ini aktivitas yang bagus. Pian berkunjung ke siapa? Berkunjung. Kalau di dalam hadis itu, ma min muslimin zara musliman. Tidaklah ada seorang muslim mengunjungi seorang muslim yang lain. Illa ta'atallahu alaihim sab'ina alfi malakin, kecuali Allah akan utus untuknya 70.000 malaikat. Hadis sahih. Yang malaikat itu mendoakan kalau dia mengunjunginya pagi sampai sore, kalau sore sampai pagi. Ini ziarah. Jadi dengan itu insya Allah kalau ada salah-salah paham, kunjungi baguslah. Dan ziarah ini tidak mesti dari orang yang kurang derajatnya kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Tidak mesti begitu. Enggak mesti dari yang rendah ke yang tinggi, tidak. Rasulullah itu mengunjungi Abdullah bin Ubay, mengunjungi pemimpin suku, padahal kalau dari sisi posisi lebih tinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting ziarah, walaupun tidak ada kepentingan selain ya ziarah. Maaf kita ini kadang sering ziarah itu kepada orang yang sudah mati. Walaupun itu tidak keliru juga ziarah kubur, tapi yang hidup kada diziarahi, kada dikunjungi. Fantalaqa ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian berangkatlah Nabi ini kepada Abdullah bin Ubay. Faraqiba himaran. Nabi itu mengendarai himar. Himar itu ya mirip-mirip kuda kecil. Wa antalaqal muslimuna yamshuna. Sementara kaum muslimin itu ikut juga bersama Nabi, tapi dengan berjalan. Wahia ardun sabikhah. Nah, jalannya itu ternyata jalan yang berair. Bahasa kitanya becek. Apa yang terjadi? Falamma atahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi itu datang kepada Abdullah bin Ubay, qala ilaika anni. Kalau Abdullah bin Ubay, menjauh ikam dariku, bahasa Banjarnya kayak itu. Jangan parak-parak ke sini. Fa wallahi laqad azani natanu himarik. Demi Allah, bau keledai engkau itu menggangguku. Jadi ini kurang adab kepada Rasul. Tapi wajar saja ketika itu dia bertemu orang yang dia pikir merampas kedudukan dia. Jadi sarik, didatangi Rasul sarik. Didatangi malah suruh menjauh. Karena apa? Alasannya keledainya ini bau. Jangan dekat-dekat ke sini. Apa yang terjadi? Faqala rajulun minal ansar. Seorang lelaki dari Ansar berkata, wallahi lahimaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu riham minka. Demi Allah, kata sahabat ini, baunya keledai Rasulullah itu lebih wangi daripada bau engkau. Sarik juga, enggak punya adab kepada Nabi.
Faghadiba li Abdillahi rajulun min qaumihi. Maka orang-orang dari kelompoknya Abdullah bin Ubay itu syarik benar. Wa ghadiba li kulli wahidin minhuma ashabuh. Dan akhirnya satu dengan yang lain itu saling marah. Fakana bainahum harbun bil jarid wal aidi wan ni'al. Maka terjadilah perkelahian di antara mereka bil jarid dengan pelepah kurma, dengan tangan kosong dan dengan sendal. Jadi nggak ada pedang apa yang bisa dipakai, ada pelepah kurma berkelahi bagi pelepah kurma. Pakai tangan kosong, pakai sendal. Sendal bahari itu sendal dari kayu juga. Apa itu namanya? Kalau orang gapyak. Ya, kalau kami dulu bikin dari kayu randu. Ya sendal kayak gitu. Kalau sendal gabin itu untuk pukul-pukulan nggak terlalu sakit. Tapi kalau sendal itu kena kepala, pinjol juga. Fabalaghana annahu unzila fihim hadhil ayat. Maka sampailah kepada kami, kata Anas, bahwasanya turun ayat ini terkait mereka itu. Bapak saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat ini sebetulnya ada juga riwayat-riwayat yang lain terkait asbabun nuzul ayat ini. Tapi satu inilah kita bahas. Pelajarannya apa? Pertama tadi saling ziarah itu bagus. Yang kedua pelajarannya bisa jadi kita punya niat baik mengunjungi orang, tapi orang itu menerima tidak baik. Ya lapang dada lah. Yang penting kita sudah punya niat baik, berkunjung baik-baik. Orang menolak, orang menerima dengan kasar kayak Abdullah bin Ubay itu di luar kemampuan kita. Jadi diniatkan kita mau mengunjungi orang misalnya dengan niat menjalin ukhuwah, niatkan dalam hati, sandarkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ingin mengunjungi si fulan, bukakan hatinya. Ketika ada problem supaya selesai. Walaupun hasilnya ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jaga ucapan, ini penting. Terjadinya perkelahian itu awalnya diawali oleh ucapan Abdullah bin Ubay tadi. Nggak punya adab. Sehingga kalau orang punya kedudukan di masyarakat, level pemimpin kayak Abdullah bin Ubay ini hati-hati berbicara. Salah berbicara, yang berkelahi bukan pemimpinnya, anak buah. Pelajaran ketiga dari hadis ini bahwasanya orang-orang beriman itu bisa aja khilaf. Allah sebut itu kan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Jika dua kelompok orang yang beriman iktatalu, mereka saling berperang. Jadi orang yang beriman, orang soleh itu bisa juga ada khilaf-khilaf. Kadang mesti bujur terus. Sahabat, ini level sahabat bisa begitu. Makanya ketika kondisinya begitu jangan dikompori. Suatu ketika pernah juga diceritakan oleh Imam As-Suyuti, ada dimunculkan ini ya, fanatisme kesukuan. Jadi suku Aus dan Khazraj itu dulu sebelum Rasulullah mengislamkan mereka itu berperang ratusan tahun, turun-temurun perang antar suku. Nah, orang-orang munafik itu menjadikan perang itu sebagai momentum untuk mengadu domba. Ada yang memandir, andai dulu itu perang itu tidak berhenti, kalian yang akan menang. Yang satunya tersinggung, kami yang akan menang. Akhirnya dikompori, berkelahi. Hingga berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah datang cukup mengatakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apakah kalian itu kembali kepada seruan-seruan jahiliyah sementara aku itu masih ada di tengah-tengah kalian? Jadi masih ada Rasulullah berkelahi gara-gara apa? Tadi fanatisme.
kesukuan. Tapi mereka waktu itu begitu dikasih nasihat begitu sadar, bisa berpelukan, saling memaafkan, menangis. Namun wahai ini belum tentu, bisa jadi tetap yang melerai bisa jadi dihantupnya dulu. Jadi hati-hati juga biar melerai orang berkelahi. Lihat-lihat, amun kada kandal kulit ya. Yang melerai bisa disuduknya kalau orang pakai senjata. Dan ketika itu terjadi, Allah katakan fa aslihu bainahuma, damaikan. Kata Imam Al-Qurtubi, amarallahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina ayyuslihu bainahuma. Allah perintahkan kepada Nabi dan kepada orang yang beriman untuk mendamaikan. Jangan malah kita kompori. Sesama kaum muslimin jangan dikompori kalau ada perselisihan.